Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr hari Sabtu 6 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari Solo, yang mana mereka adalah dari Ikhwanina Fillah, saudara satu manhaj dan satu akidah. Maka kita katakan kepada mereka ahlan wa sahlan wa marhaban di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, dan ahlan wa sahlan wa marhaban dalam menuntut ilmu syar'i. Maka kedatangan kalian pada hakikatnya berziarah kepada kami dikarenakan rasa cinta karena Allah semata, itu mempunyai keutamaan yang besar. Kami ingatkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhon lahu," bahwa seseorang menziarahi dari saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain, seperti kalian dari Solo ke Darmasraya. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turid, qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Di saat saudaranya ini keluar dari rumahnya dan mulai menaiki kendaraannya, maka Allah mengutus malaikah yang menanyakan, aina turid, mau pergi kemana kamu? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah, aku ingin menziarahi saudaraku di desa ini. Maka dikatakan oleh malaikah, halaka alaihi min nikmatin tarubuha, apakah pertemuan kamu kepada saudaramu dikarenakan kenikmatan dunia? Ada tender bisnis, ada kesepakatan untuk melaksanakan jual beli ataupun melaksanakan akad dari kebutuhan-kebutuhan dunia? Qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah, tidak, bukan karena tujuan dunia, tetapi karena aku mencintai dia karena Allah Jalla wa ala. Maka berkata malaikah, fa ini Rasulullah ilaik, aku adalah hanya utusan Allah menyampaikan kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka ma ahbabtahu fihi, maka Allah telah mencintai kamu dikarenakan kamu keluar dari rumahmu menziarahi saudaramu karena cinta kepada Allah. Maka poin pendalilannya di sini dari keutamaan seorang hamba yang menziarahi saudaranya dikarenakan Allah, Allah akan mencintainya seperti dia mencintai saudaranya karena Allah. Maka berkata malaikah, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwa sungguhnya Allah telah mencintai kamu karena kamu mencintai dia karena Allah. Dan begitupun di hadis yang lain, yang mana hadis ini lebih rendah derajatnya karena bukan dikeluarkan Al-Bukhari ataupun Muslim, dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Muwatta, dan juga oleh Imam Ahmad dari jalan Abi Hazim
ibni Dinar an Abi Idris al-Khawlani an Mu'ad ibni Jabal. Berkata Mu'ad ibni Jabal di saat dia mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Maka Nabi di sini meriwayatkan dari Allah haditsun qudsi, di mana Allah berkata, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya lil mutazawirina fiyya lil mutajalisina fiyya lil mutabadilina fiyya. Maka dari Mu'ad meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi langsung meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, wajiblah bagi aku untuk mencintai manusia yang saling mencintai dikarenakan aku, dan wajib bagi aku untuk mencintai mereka karena mereka saling menziarahi karena aku, kata Allah. Dan wajib bagiku kecintaan atas mereka karena mereka saling duduk bercengkrama dikarenakan aku, dan wajib, kata Allah, bagiku untuk mencintai mereka karena mereka saling bantu membantu dalam menuntut ilmu, dalam beramar ma'ruf wa nahi anil munkar. Maka inilah dari keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang mencintai karena Allah dan berziarah di tempat-tempat yang jauh dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah, bukan hanya sekedar bisnis belaka. Ini di dunia, dan keutamaan di hari akhirah banyak. Namun kita cukup meringkasnya dengan satu perkara saja, adalah penyebab keselamatan di hari akhirah kelak. Seperti diketahui bahwa kehidupan di mahsyar kelak, di saat manusia dibangkitkan fi sa'idin wahid, di padang mahsyar, semuanya dibangkitkan dan berkumpul di tempat yang satu, di assembly point, tempat berkumpul yang satu, fi sa'idin wahid, di mahsyar, mulai dari penciptaan Adam alaihi salam sampai kepada manusia yang mati di hari kiamat, di hari doomsday, di hari end of the world. Semuanya dikumpulkan dalam tempat yang satu. Kemudian diturunkan mentari hanya 1 mil saja, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad ibn al-Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil arq faminhum man yakunu ala rukbatayh faminhum man yakunu ala haqwayh faminhum man yuljimuhumul arqu iljaman. Maka pada saat itu keadaan seluruh manusia dan jin yang dikumpulkan di tempat yang satu dalam keadaan merana. Diturunkan mentari hanya 1 mil, maka seluruh manusia dan jin banjir keringat, dehydration dari tubuhnya. Di antara mereka banjir keringat sampai kepada mata kakinya. Di antara mereka sampai keringat kepada lututnya. Di antara mereka ada yang sampai kepada pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang sampai kepada hidung dan telinga mereka. Maka mereka berenang-renang menyelamatkan diri dari keringatnya. Pada hari yang dahsyat itu, di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 orang yang akan diselamatkan dari kesengsaraan di padang mahsyar yang sangat panas dan bercucuran keringat. Maka dari 7 perkara itu, di antaranya adalah al-imamul adil, imam pemimpin yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang terus-menerus menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menjadi da'i setelah itu. Maka ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya itu terus-menerus bergantung kepada masjid. Sekarang waktu sholat zuhur, kemudian belajar, menghafal apa yang disetorkan, kemudian setelah selesai pulang ke rumahnya. Jam berapa sekarang? Jam 3. Wah, setengah jam lagi sholat asar. Persiapan dan murojaah dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang akan disetorkan di pelajaran ba'dal asar nanti. Kemudian keluar dari masjid ke rumahnya. Jam berapa sekarang? Jam 6. Waduh, seperempat jam lagi sholat maghrib, persiapan, mandi dan seterusnya, dan mempersiapkan buku-buku pelajarannya, menghafal hadis, menyetor hadis dan sebagainya. Maka ini pun termasuk dari orang-orang yang akan diselamatkan pada hari itu. Dan yang jadi poin bagi kita adalah rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Maka 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu dikarenakan Allah, dia menziarahi saudaranya dikarenakan Allah, dia bertemu di majelis-majelis ilmu karena Allah, dan dia pun berpisah dengan saudaranya dikarenakan Allah, karena saudaranya masuk kepada hizbiyah, karena saudaranya masuk kepada firqah ad-dhalah, karena saudaranya menjadi kelompok ahlul bid'ah. Maka mereka berpisah dikarenakan Allah. Maka ini keutamaan di dunia dan juga di hari akhirah. Dan di sana masih ada lafaz yang semakna dengan hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi meriwayatkan dari Allah Jalla wa Ala, yaqulu ta'ala fil mahsyar, Allah akan berkata di mahsyar, ainal mutahabbuna bijalali, aina al mutahabbuna bijalali, udhilluhum yaumun la dhilla illa dhilli. Maka Allah akan berkata di mahsyar, di saat manusia dalam keadaan kepanasan, di saat manusia banjir keringat, dehydration, ainal mutahabbuna bijalali, maka mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena Allah, udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli, aku naungi mereka, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, aku naungi mereka, di mana hari ini tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Maka naungan apa yang Allah berikan? Di beberapa riwayat disebutkan tahta zilli arsy, di bawah naungan ars Allah Jalla wa Ala. Sehingga mereka dalam keadaan teduh, dalam keadaan tidak kepanasan. Maka inilah dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka kita katakan kepada para zuwar, orang-orang yang menziarahi kita, ahlan wa sahlan wa marhaban, kecintaan kalian kepada kami akan dibalas di dunia dan di hari akhirah dengan pahala-pahala yang tadi kami sebutkan. Kemudian nasihat kami kepada saudara-saudara kami yang menziarahi kami ada beberapa poin. Yang pertama, hadirilah
majelis-majelis ilmu dimanapun kalian berada, anytime, anywhere. Janganlah kalian lupa dengan kewajiban menuntut ilmu dari dunia-dunia kalian. Meskipun kalian disibukkan oleh dunia kalian, maka perlu diketahui bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang wajib. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, yang mana datang juga dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari Anas ibnu Malik meskipun dhaif, seperti datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan dari Katsir ibnu Shintir an Muhammad ibn Sirin an Anas ibnu Malik, maka semua rijalnya thiqat kecuali Katsir ibnu Shintir, dan dia dhaif. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan telah datang riwayat-riwayat yang lain lebih dari 10 jalan dari Anas ibnu Malik yang meski tak lekang dari kedhaifan namun saling menguatkan. Dan bahkan datang dari sahabat yang lain dari Abi Sa'idin Al-Khudri, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat, yang sanadnya pun dhaif, dari Atiyah ibnu Sa'id Al-Aufi dari Abi Sa'id. Maka Atiyah ibnu Sa'id mudallis dan juga hafalannya rusak. Maka dari dua sahabat ini dan dari jalan-jalan yang banyak disahihkan oleh para ulama tentang hadis ini, maka menuntut ilmu adalah perkara yang wajib ya ibadallah. Dan bahkan selain itu telah diwajibkan pula oleh Nabi kita agar kita duduk di majelis-majelis ilmu. Seperti datang hadis yang banyak jalannya dari 6 sahabat. Yang pertama datang dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kalian melewati